Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadanisa dengan NIM C0E0240016. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum pajak dan teori pajak. Pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara, bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian pajak terlebih dahulu. Dari perspektif ekonomi, pajak adalah perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Artinya, masyarakat kehilangan sebagian daya beli, namun negara mendapatkan kemampuan membiayai kebutuhan bersama. Sementara dari perspektif hukum, menurut Profesor Sumitro, pajak adalah perikatan karena undang-undang. Jadi, setiap warga negara wajib membayar pajak. Sifatnya memaksa, dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Selanjutnya saya akan masuk ke materi, yaitu materi hukum pajak. Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik. Ia mengatur hubungan negara sebagai pemungut dengan rakyat sebagai wajib pajak. Menurut R. Santoso Brotodiharjo, hukum pajak adalah peraturan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang melalui kas negara. Sedangkan menurut Profesor Dr. Sumitro, hukum pajak adalah aturan hubungan antara pemerintah sebagai pemungut dari rakyat sebagai pembayar rakyat. Selain itu, hukum pajak juga berkaitan dengan hukum perdata. Misalnya, peristiwa kematian atau jual beli yang dapat menimbulkan kewajiban membayar pajak. Materi selanjutnya adalah alasan pemerintah memungut pajak. Kenapa alasan pemerintah memungut pajak? Pemerintah memungut pajak karena beberapa alasan. Yang pertama, ada sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Yang kedua, sebagai instrumen kebijakan ekonomi, misalnya untuk proteksi industri dan mendorong investasi. Yang ketiga, ada untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk untuk mengendalikan inflasi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial, karena semua warga negara diperlakukan sama di hadapan undang-undang perpajakan. Selanjutnya ada materi teori pemungutan pajak. Ada beberapa teori tentang pemungutan pajak. Yang pertama, ada teori asuransi. Teori asuransi yaitu rakyat membayar pajak seperti premi atau eh, rakyat memberikan perlindungan jiwa, harta, dan hak. Yang kedua, ada teori kepentingan, yaitu semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pula pajaknya. Yang ketiga, ada teori daya pikul. Teori daya pikul itu pajak dibayar sesuai kemampuan atau daya pikul masing-masing, atau bisa disebut dengan penghasilan atau kekayaan dan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, ada teori daya beli. Teori daya beli itu negara menarik daya beli rakyat, tetapi dikembalikan lagi oleh negara dalam bentuk layanan dan kesejahteraan. Yang terakhir, yang kelima, ada teori bakti. Teori bakti yaitu membayar pajak sebagai wujud bakti kepada negara atau sebagai kewajiban warga negara. Ya, materi selanjutnya ada azas pemungutan pajak. Ada tiga azas pemungutan pajak. Yang pertama ada azas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayahnya. Yang kedua ada azas domisili, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang tinggal di wilayahnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang terakhir, yang ketiga, ada azas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada kebangsaan seseorang, atau orang asing yang tinggal di Indonesia tetap dikenai pajak di Indonesia.
Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, hukum pajak adalah bagian dari hukum publik yang memberi kewenangan negara untuk memungut pajak dan mengembalikannya kepada masyarakat. Pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga instrumen untuk mengatur perekonomian dan menjaga stabilitas dan mewujudkan keadilan sosial. Melalui teori dan azas pemungutan pajak, kita bisa memahami bahwa membayar pajak adalah kewajiban sekaligus membentuk kontribusi kita untuk kesejahteraan bersama. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.